Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tadi pagi saya bilang akan ulas gamenya Anish Giri sore atau malam ini. Tapi setelah saya menemukan game yang bagus lainnya kawan, akhirnya saya tunda atau tidak jadi untuk mengulas permainannya Anish Giri. Saya menemukan game yang cukup liar kawan, dari event turnamen yang digelar di kota yang sama di Belgrade, Serbia. Kota yang sama tempat penyelenggaraan Grand Prix leg kedua. Turnamen ini bertajuk Belgrade JM 2022 yang diikuti oleh 10 Grandmaster yang sudah memainkan 4 babak dari 10 babak yang dijadwalkan. Berikut ini kawan nama-nama peserta dan posisinya sampai babak keempat yang sudah dimainkan. Dan game yang akan kita coba ulas ini kawan adalah permainannya Grandmaster Alexis Sarana. Kapan hari sudah pernah kita ulas kawan saat menghadapi Hikaru Nakamura dalam turnamen online yang ada di chess.com pada hari Sabtu dan Minggu. Dan game ini terjadi di babak ketiga kemarin lusa. Langsung kita ke atas papan, mungkin sedikit terlambat untuk mengulasnya karena baru saya otak-atik turnamen ini pada hari ini kawan. Langsung saja kita ke atas papan. Di sini Alexis Sarana pegang hitam. Dan lawannya adalah Robert Marcus, seorang Grandmaster tuan rumah. Kita mulai langkah pertama oleh Robert Marcus yang pegang putih bermain dengan pion D4, dibalas Alexis Sarana kuda F6. Pion C4, pion E6, dan kuda F3 bermain dengan anti Nimzo Indian. Di sini pion D5 menantang pion pusat. Kita lihat sekarang permainan ke bentuk Queen's Gambit Decline. Di sini pion G3 mencoba mentransposisi ke bentuk Katalan. Gajah B4 skak ditutup dengan gajah menantang pertukaran, ditolak, gajah mundur ke E7. Selanjutnya gajah G2 persiapan rokade dan pion C6. Cukup menarik settingan dari pion-pion hitam ini dari Alexis Sarana membentuk piramida yang solid seperti halnya dalam permainan semi-slav defense kawan. Dan Robert Marcus melanjutkan rokade, kuda B berkembang ke D7, menteri C2 dan pion B6. Jelas ingin mengeluarkan gajahnya ke peta A6 ataupun ke peta B7 untuk mengimbangi diagonal terang panjang ini yang sudah putih memviajentonya gajahnya di peta G2. Beteng C1, gajah B7 dan sekarang pion A4. Di sini kawan sudah ada pernah satu game yang sudah mencapai posisi seperti ini sebelumnya, di mana hitam membalas dengan pion A5 dengan variasi ini hitam menang saat itu. Tapi di sini Alexis Sarana memilih pion C5, mengadu pionnya untuk membuka diagonal terang panjang ini atau membuka lajur C atau lajur D. Di sini tantangan diterima, pion C pukul pion D5 terlebih dahulu sebelum melakukan pion D pukul pion C5. Dipukul balik menggunakan kuda. Memukul balik menggunakan kuda agar diagonal terang ini tetap terbuka dan juga agar hitam tidak mempunyai pion terpisah di pusat. Dan putih melanjutkan pion D pukul pion C5, langkah yang tidak disukai oleh Engine. Engine menyarankan putih tadi langsung bermain dengan pion A5. Dibalas dipukul balik menggunakan gajah, selanjutnya pion A5, pion B pukul pion A5, dipukul balik oleh gajah mengancam menteri, menteri ke E7, di sini kuda C3. Langkah kuda ini sebetulnya cukup normal, cukup wajar kawan, yaitu setelah rajanya aman rokade, dia melanjutkan pengembangan perwira menantang pertukaran kuda pusat yang cukup solid ini. Tapi langkah ini tidak disukai oleh Engine. Engine menyarankan tadi putih memainkan kudanya ke E1, sesegera mungkin membuka diagonal terang bagi aktivitas gajahnya. Juga persiapan manuver ke peta D3 dan seterusnya untuk mengancam gajah gelap yang berada di diagonal ini. Coba lihat atau perhatikan dua gajah hitam ini kawan. Langsung memberikan ancaman di diagonal-diagonal ini mengarah langsung ke Raja Putih. Dan kita pada posisi ini sudah menemui momen yang menarik kawan di game ini. Sudah di langkah ke-15 tapi kita sudah menemui momen yang menarik. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah yang bisa diambil oleh hitam pada posisi ini untuk menyerang atau memberikan gebrakan di posisi ini. Apakah sudah ketemu kawan? Langkahnya cukup mudah. Jika kalian jeli, pastinya kalian menemukan. Alexis Sarana memberikan gebrakan melakukan pengorbanan gajah pukul pion F2 skak. Inilah yang dilakukan Alexis Sarana. Diterima raja pukul gajah dan menteri ke C5 skak. Ditutup oleh pion, dipukul menggunakan kuda, tidak menggunakan menteri langsung.
dengan tempo mengancam menteri dan persiapan discover check atau open skak di langkah berikutnya. Di sini menteri menghindar ke D2. Engine menyarankan menteri ini bergeser ke peta E2 kawan. Mungkin yang ditakutkan nanti setelah open skak ini raja terpaksa harus mundur ke peta F1 atau ke peta gelap ini kawan. Kalau ke peta F1 maka menteri nanti berada satu diagonal dengan rajanya. Mungkin nanti serangan tusuk sate inilah yang ditakutkan oleh Robert Marcos, hingga dia berkeputusan untuk menggeser menterinya hanya ke D2 ini. Juga sedang mengincar kuda ini, mungkin nanti persiapan beteng digeser ke lajur pusat bisa jadi. Dan dijawab dengan langkah kuda G4 lanjut Alexis Sarana skak, raja F1 dan gajah A6 skak. Langkah ini adalah langkah kesalahan. Pada posisi ini tadi kawan, langkah kuda ke peta D5 merupakan pilihan yang bagus bagi hitam. Tapi inilah rencana yang dilanjutkan oleh Alexis Sarana, gajah A6 skak. Raja ke E1, barulah sekarang kuda ke E5, menantang pertukaran kuda ini kawan. Jika sekarang kuda pukul kuda, maka dua langkah skak mat. Menteri bisa ke peta G1 karena kuda sudah tidak menjaga peta G1 ini lagi dan skak mat di langkah berikutnya. Oleh karena itu pada posisi ini kuda putih menolak pertukaran, dia memblokade akses menteri menuju ke peta G1 ini. Di sini kuda D3 skak menggarpu beteng lanjut Sarana, dipukul menggunakan menteri, mengorbankan menterinya. Kalaupun tidak mengorbankan menteri di sini kawan, jika bergerak ke peta-peta terang nanti, maka akan terjadi open skak dan seterusnya akan memperburuk keadaan bagi putih. Ataupun bergeser ke D1, menteri hitam akan pukul kuda dan juga persiapan kuda satunya melakukan skak dan posisi raja ini akan semakin terdesak nantinya. Nanti hitam juga bersiap menggeser beteng-betengnya ke pusat kawan. Setelah melakukan rokade, kedua beteng akan menempati lajur pusat yang sangat strategis, langsung memberikan ancaman di area pertahanan raja atau di sayap menteri nanti. Jadi mungkin karena itulah sudah dikalkulasi oleh Robert pada posisi seperti ini. Putih langsung ambil kuda ini dengan menterinya, mengorbankan menteri. Dan sekarang kuda ke E2 memberikan open serangan bagi menteri hitam. Kembali sama-sama melakukan langkah yang tidak akurat. Pada posisi ini kawan, putih disarankan bermain dengan gajah ke peta C6 terlebih dahulu untuk melakukan skak agar raja ini tidak bisa mempunyai kesempatan rokade lagi. Jika bergerak ke peta E7 kawan, agar betengnya segera keluar juga agar tidak terjebak. Langkah ini adalah langkah kesalahan karena kuda bisa melakukan skak di sini dan open serangan bagi menteri hitam, dan menteri hitam akan tewas dan permainan akan semakin menarik nanti. Kalaupun pada posisi seperti ini raja bergeser ke peta F7, F8 maksud saya. Selanjutnya di sini putih bisa melanjutkan dengan kuda ke E2. Barulah sekarang bisa membuka open serangan setelah menteri ini bergerak ke peta ini ataupun ke peta H5. Di sini gajah bisa melanjutkan beteng dan posisi raja sudah tidak bisa melakukan rokade lagi dan hitam akan telat untuk mengembangkan bentengnya. Oke, kita kembali ke permainan aslinya. Saat tadi gajah hitam pukul balik menteri putih di peta D3, di sini Robert Marcos memilih membuka open serangan atau serangan X-ray dan dibalas dengan menteri bergeser ke D6. Barulah sekarang gajah pukul beteng, di sini hitam rokade. Inilah perbedaannya kawan. Raja hitam sekarang aman, betengnya pun segera keluar mengancam gajah sekarang. Gajah ke H1, langkah kekeliruan. Menurut engine, pion ini patut didorong oleh putih untuk mengusir kuda yang cukup mengganggu ini kawan di area pertahanan raja putih. Tapi Robert Marcos lebih memilih menyelamatkan gajahnya dan dibalas dengan pion E5 untuk mengusir kuda. Di sini beteng A3 pilihan Robert Marcos, mengorbankan kudanya. Dia memilih gajah yang ada di peta D3 dan diladeni oleh Alexis Sarana, pion pukul kuda, agar putih tidak mempunyai koneksi yang kuat dengan sesama kudanya kawan atau dua kuda. Koneksi dua kuda cukup merepotkan juga bagi lawan karena sulit untuk dibongkar. Beteng pukul gajah, selanjutnya beteng E8 mengepin kuda. Di sini gajah C6 mengancam beteng, beteng pukul kuda. Lanjut Alexis Sarana membuat langkah pengorbanan pertukaran. Dipukul balik, selanjutnya menteri E5 skak, raja F3, di sini menteri F5 skak, raja ke E2 agar tetap melindungi betengnya, dan di sini menteri F2 skak kembali membuat langkah kekeliruan atau blunder. Mencoba langsung pukul gajah ini tak ada masalah kawan,
Kalaupun ada ancaman skak mat di sini oleh beteng, di langkah berikutnya juga ancaman terhadap kuda bisa diantisipasi dengan pion F5, kudanya aman dan rajanya pun punya tempat pelarian nanti. Tapi Alexei Sarana memilih melakukan skak di peta F2, raja bergeser, menteri ambil pion B2 dan di sini gajah mundur ke D2. Selanjutnya kuda F2 skak menggarpu beteng, bergeser, kuda pukul beteng, raja pukul kuda dan di sini pion H5 membuka ruang pelarian bagi raja dan beteng naik ke C4 ingin merebut pion hitam. Dan kita sudah tak terasa di langkah ke-36 kita dapati sekarang materi di atas papan. Menteri hitam sekarang sendirian hanya ditemani oleh raja dan 5 pion, sedangkan putih mempunyai 1 perwira mayor dan 2 perwira minor plus 2 pion. Hitung-hitungannya kawan, sekarang hitam hanya unggul 1 poin saja. Tapi apakah mampu hitam untuk mempromosikan salah satu pion? Apalagi melawan 1 perwira mayor dan perwira minor seperti ini cukup ngeri-ngeri sedap juga. Aktivitas gajah juga perlu diperhatikan kawan, dengan koneksi dengan betengnya nanti mungkin juga bisa merepotkan hitam. Di sini hitam atau Alexei Sarana membalas dengan menteri ke B1 skak dan terjadi skak-skak yang berulang seperti ini kawan. Akhirnya menteri hitam merebut pion H2 dan selanjutnya gajah E4 mengawasi peta H5 dan persiapan ancaman skak mat. Terlebih dahulu melakukan skak oleh Alexei Sarana, raja bergeser, di sini terus melakukan skak kawan, dan sekarang skak terus beruntun dilakukan oleh menteri hitam dan barulah sekarang pion D6 untuk memblokade akses gajah mengawasi peta H7. Apabila ada skak, raja masih bisa lari dan di sini gajah ke F4 berkoneksi dengan pion untuk mengawal pionnya, juga mungkin bergerak ke peta ini dan memberikan ancaman skak di sini, ancaman skak nantinya. Dan dijawab dengan menteri F2 skak. Kembali terjadi skak-skak yang beruntun. Di sini menteri mencoba mengepin dan mengawal pionnya untuk didorong maju ke depan. Di sini raja bergerak ke D4 menghindari pin-pinan. Menteri A1 kembali skak, raja ke D5 dan terjadi skak kembali terus-menerus kawan seperti ini. Saya tidak perlu menjelaskan satu persatu langkah-langkahnya di sini kawan. Di sini menteri F6 untuk mencoba menghadang pergerakan gajah yang ingin menempati peta ini ataupun mendukung pionnya maju ke depan. Di sini gajah D6 dan dibalas raja G7, gajah D5. Di sini menteri kembali melakukan skak. Ditutup oleh beteng dan sekarang pion F6. Sedikit demi sedikit pion-pion mulai maju kawan. Gajah B3, pion G5, raja D5, menteri F3 skak, raja C4, menteri E2 skak, raja C3 dan pion A5. Satu persatu pion hitam mulai maju. Ini cukup merepotkan dan cukup mengkhawatirkan posisi putih. Apalagi posisi raja putih ini sangat terbuka kawan. Gajah C2, menteri F3 skak, raja C4 dan menteri F1 skak, raja C3. Di sini menteri A1 skak, raja bergeser kembali, menteri ke C1 mengancam gajah. Di sini raja ke B3, menteri ke E3 skak, raja C4, raja hitam mulai bergerak ke F7. Di sini gajah B3 persiapan open skak, raja menghindar, gajah ke C2 kembali, menteri ke E2 skak, raja ke C3 melindungi gajah. Di sini pion didorong maju menantang pertukaran. Diterima, dipukul balik, selanjutnya beteng D2 tidak berani ambil pion ini kawan. Kenapa? Karena menteri E1 skak, beteng akan tewas. Jadi beteng hanya bergerak ke D2, menteri E1 mengepin beteng. Di sini gajah F4 melindungi beteng agar rajanya bisa bergerak nanti. Pion H3 dan gajah F5 melakukan langkah kesalahan, langkah blunder. Gajah bergerak ke peta D6 merupakan pilihan dari engine, tapi Robert Markus memilih gajah terangnya ke peta F5. Di sini Alexei Sarana terus mendorong pion A4-nya. Raja bergerak ke C1 menghindari pin-pinan agar betengnya bisa bergerak. Kembali langkah yang tidak akurat, tapi saya tak perlu lagi menunjukkan langkah-langkah yang bagus karena posisi putih juga sudah mulai tertekan. Di sini pion A3 dan beteng naik D7 skak. Raja ke G8, raja putih B3, di sini pion A2. Sekarang kita tak terasa sudah di posisi langkah ke-73 kawan. Di posisi ini di langkah ke-73 Robert Markus menyerah.
Ancamannya jelas, pion ini segera promosi dan kalian tidak bisa membackup-nya dengan gajah di sini. Kalaupun kalian membackup-nya dengan beteng di sini, beteng kalian akan tewas. Ataupun kalian sekarang pukul pion ini, maka ancaman berikutnya adalah menteri akan ke peta A5 bisa, ataupun ke peta F2 bisa, salah satu gajah nanti akan tewas. Dan saya tak perlu lagi melanjutkan langkah-langkahnya sampai habis, silakan kalian otak-atik sendiri. Paling jelas adalah menteri F2 ataupun menteri A5 skak dan mendapatkan salah satu gajah. Itulah kawan permainan yang cukup liar, yang cukup beringas dari Alexis Sarana. Setelah tadi putih mengorbankan menterinya untuk mendapatkan beberapa perwira hitam, yang akhirnya tadi juga Alexis Sarana mencoba jual beli perwiranya, hanya tinggal seorang menteri saja ditemani seorang raja dan beberapa pion. Akhirnya Alexis Sarana menang di langkah ke-73 ini. Oke, semoga permainan dari Alexis Sarana tadi bisa menghibur kalian di sore ini atau malam ini kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.